شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Allahu Akbar. Semangat semua ya. Saking semangatnya berlari-lari dari tadi. Antusias sekali anak-anak semua. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah wa salatu wassalam wa mawala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita? Ayo, siapa yang tahu nikmat apa aja yang telah Allah berikan kepada kita? Banyak. Nikmat mata, nikmat hidup, nikmat mendengar, nikmat berbicara, segala macamnya, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Selawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada revolusi alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad telah memperjuangkan agama Islam di permukaan bumi ini dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, dari zaman Onta hingga zaman, ya siapa tahu, dari zaman Onta hingga zaman apa? Ada yang tahu? Gak tahu kan? Nabi Muhammad telah memperjuangkan umat Islam ini dari zaman Onta hingga zaman Toyota, mobil Toyota. Ya, baik, anak-anak ustaz serta ustazah yang dirahmati oleh Allah. Pada sore kali ini kita bisa berjumpa di acara iftar bersama atau berbuka bersama kelas 1 SDIT Raudatul Rahmah. Adapun judul tausiah kita pada sore kali ini yaitu Ramadan bulan Maghfirah. Nah, tengok mulai dulu. Istaqim, anak baik duduk rapi, tangannya dilipat. Nah, siapa yang tahu apa itu bulan Maghfirah? Ramadan bulan Maghfirah atau Al-Ghafar tahu? Tahu? Nah, Maghfirah itu adalah ampunan. Berarti Ramadan bulan Maghfirah adalah bulan ampunan. Di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar diampuni, menghapuskan dosanya, tidak, harus ada yang kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ibadah bulan suci Ramadan, segala macamnya, berzakat, berinfak, mengaji, ibadah sholat, ibadah puasa, tarawih, kalau kita kerjakan itu dengan khusyuk, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang tak terbatas,
dari diri mereka sendiri. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak Ustaz, mau dengar sebuah cerita tak? Mau? Siapa yang mau mendengar cerita Ustaz? Tunjuk tangan. Ceritanya serem. Siapa yang mau dengar? Nah, kalau mau dengar cerita Ustaz ada syaratnya. Syaratnya duduk rapi, bertelo, tangan dilipat, gak boleh nengok-nengok kiri kanan. Nah, judul cerita Ustaz ini seorang pendosa masuk surga. Coba bayangkan, dia seorang pendosa tapi bisa masuk surga. Nah, mau dengar ceritanya? Nah, pada zaman dahulu, nah, kan itu pula. Ya, pada zaman dahulu ada seorang pemuda laki-laki pendosa. Kita sebut aja namanya si Fulan. Nah, apa dosa yang diperbuat si Fulan ini kok bisa menjadi seorang pendosa dia? Ada yang tahu? Si Fulan ini dia telah membunuh 99 orang. Bayangkan, dia telah membunuh 99 orang. Banyak yang dibunuhnya dengan berbagai macam masalah. Tapi sebelum dia di bulan ini membunuh 99 orang, dia berniat ingin bertaubat. Tapi dia ragu apakah taubat saya akan diterima oleh Allah. Nah, karena di bulan ini ingin tahu apakah taubat dia akan diterima, dicarinya seorang yang alim. Bertemulah di bulan ini dengan yang namanya Rahib dari Bani Quraisy. Ketika di bulan ini bertemu dengan Rahib, ditanyanya, wahai Rahib, saya jujur saja, saya telah membunuh 99 orang. Tetapi saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah tobat saya akan diterima? Kata si Fulan. Lalu apa jawab si Rahib? Tidak, kata si Rahib. Mendengar kata tidak dari si Rahib, si Fulan ini marah. Malah si Fulan ini membunuh si Rahib tadi. Dibunuhnya lagi. Sebelumnya Rahib dan si Fulan telah membunuh berapa orang? 99. Dibunuhnya pula si Rahib tadi dari Bani Quraisy. Berapa jumlah orang dibunuhnya? 100 orang lah yang dibunuh oleh si Fulan. Tapi si Fulan ini dia masih berniat ingin bertaubat kepada Allah. Dicarinya lah orang alim lagi. Dicarinya lah kesana kesini kemari. Bertemulah seorang alim ulama. Bertanya lagi dia kepada seorang alim ulama ini, wahai alim ulama, saya telah membunuh 100 orang, tetapi saya berniat ingin bertaubat kepada Allah. Kalau saya bertaubat kepada Allah, kata si Fulan, apakah taubat saya akan diterima? Apa jawab si alim ulama tersebut? Ya, taubat kamu akan diterima dan tidak ada penghalang bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Senanglah hati si Fulan tadi kan. Ternyata dia mendapatkan jawaban bahwa taubat dia akan diterima oleh Allah. Lalu kata alim ulama ini menyarankan kepada si Fulan, hai si Fulan, pergilah engkau ke daerah tersebut. Di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Engkau tinggalkan kampungmu, pergilah engkau ke daerah tersebut, cari tempat tersebut, dan ikutlah beribadah bersama mereka. Semangatlah Fulan ini. Pergilah dia ke daerah yang disarankan oleh alim ulama. Berjalan dia, berusaha dia untuk ingin bertaubat. Tetapi ketika di tengah perjalanan, si Fulan ini meninggal dunia. Tahu apa penyebab meninggal dunia? Ya,
datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Nah, apa kata malaikat rahmat? Si bulan ini masuk neraka karena dia telah membunuh 100 orang. Terus dijawab lagi sama malaikat azab, tidak, dia akan masuk surga. Kenapa masuk surga kata malaikat rahmat? Karena dia telah berniat untuk ingin bertaubat. Tetapi kan dia belum bertaubat, walaupun tapi dia sudah berniat. Malaikat rahmat dan malaikat azab ini berdebatlah apakah si bulan ini masuk neraka atau masuk surga. Saking lamanya berdebat, datanglah satu malaikat lagi yang berwujudkan manusia. Ketika malaikat satu lagi datang berwujudkan manusia, apa katanya? Apa masalahnya ini? Ini si bulan ini telah meninggal. Kehidupannya terdahulu dia telah membunuh 100 orang. Tetapi ketika dalam perjalanan dia berniat ingin bertaubat kepada Allah dan mendatangi suatu tempat untuk bertaubat. Bagaimana keputusannya? Apa kata malaikat yang berwujud manusia ini? Ukurlah di tempat dia meninggal sekarang, ukur jarak dia tempat meninggal sekarang sama tempat tinggal kampung dia, dan ukur juga tempat tujuan dia mau kemana. Ya, diukurlah. Malaikat rahmat mengukur dari tempat meninggalnya si bulan ini, diukurnya sampai ke tempat daerah yang ingin ditujukan oleh si bulan. Sedangkan malaikat azab mengukur dari tempat malaikat si bulan ini meninggal ke daerah kampung tempat tinggalnya. Setelah mereka berdua mengukur, ternyata si bulan ini meninggal dekat di tempat daerah yang ingin dia tuju. Ya, lebih dekat daerah yang ingin dia tuju. Karena si bulan ini meninggalnya di tempat daerah yang dia tuju lebih dekat, akhirnya keputusannya si bulan ini masuk ke dalam surga. Kok masuk ke dalam surga? Karena dia bentuk usaha si bulan ini berjalan menelusuri, berusaha pergi ke tempat daerah yang ingin dia tuju untuk bertobat. Ternyata si bulan ini meninggalnya sudah dekat dengan tempat yang ingin dia tuju. Makanya malaikat tersebut meminta kepada Allah untuk memasukkan si bulan ini ke dalam surga. Coba bayangkan, si bulan tadi yang belum bertaubat saja, cuma masih berniat, bisa masuk surga. Apalagi kita, ya. Di bulan Ramadan inilah kita manfaatkan diri kita untuk memohon ampun. Bagaimana cara memohon ampunnya? Meminta ampun kepada Allah itu siapa tahu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Betul? Cara kita memohon ampun kepada Allah yaitu dengan cara berdoa, mengakui kesalahan-kesalahan kita, tuh ya, beribadah, berzikir. Itu cara kita memohon ampun kepada Allah, dan jangan melakukan kesalahan yang sama. Tuh. Jadi kita manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk menghapus dosa-dosa kita dengan cara berdoa, memohon ampun kepada Allah serta melaksanakan perintah Allah. Pagi itu, udah lapar semuanya, puasa semuanya. Siapa yang gak puasa di tangan? Seorang mandi kan puasa 2 itu tangan dia. Kalau seorang mandi sama anak-anaknya, ayo siapa yang jujur, siapa yang gak puasa? Di tangan yang gak puasa angkat tinggi. Kalau berbohong berarti kan diampuni dosanya sama Allah. Satu orang, siapa lagi yang gak puasa? 2, 3, banyak 3 orang yang berpuasa.
puasanya? Tadi siang? Enggak, iya. Setengah hari puasanya? Enggak, dari pagi. Puasa. Ya. Siapa yang mau dosanya diampuni sama Allah di tangan? Turun. Semuanya mau diampuni dosanya sama Allah, tapi dengan syarat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Enak dengan ceritanya? Enak? Siapa nama pemuda yang berdosa itu? Si Fulan. Berapa orang yang dibunuh oleh si Fulan? 100 orang. Bayangkan, banyak yang dibunuhnya 100 orang, tapi bisa masuk surga. Mau masuk ke itu? Antum sudah berbuat jahat, banyak dosanya, langsung masuk surga mau? Nah, nggak semudah itu. Nah, itulah. Tapi ingatkan, dari kisah si Fulan tadilah kita bisa belajar, ya. Kita bisa belajar seorang berdosa saja bisa masuk surga. Apalagi kita yang tidak seorang berdosa. Memang manusia ini tak luput dari dosa, tapi kan tidak berhubungan dosa, ya. Masa iya kita tidak masuk surga, ya? Itu dia. Jadi tetaplah berdoa, memohon ampun kepada Allah. Tengok jalan saja. Baik, karena waktunya sudah habis, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi